Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini mapel mapel pilihan ya, produksi game. Nah, seperti beberapa pertemuan ke belakang ya, Bapak sudah sampaikan bahwa tadinya ada beberapa alternatif yang akan kita gunakan software untuk memproduksi game ya. Yang pertama yaitu ActionScript 3.0 menggunakan Adobe Flash. Kemudian yang kedua menggunakan Construct, yang ketiga eh, menggunakan Scratch. Nah, eh, untuk di semester awal jatuh pilihan pada Scratch ya, dengan pertimbangan ini bisa lebih mudah dipahami, kemudian logiknya juga dapat gitu ya, karena di dalam blok-blok kode di Scratch itu kita akan belajar tentang logiknya ya, logika-logikanya. Kemudian eh ini adalah sebelum ke interface ya, ini adalah interface-nya. Sebelum ke interface-nya, Bapak ingin menjelaskan apa itu Scratch ya, karena ini pada tahap pengenalan. Jadi kalian harus mengenal dulu dengan pertama Scratch-nya itu, yang kedua interface-nya. Baik, kita tampilkan. Nah, ini ya. Apa itu Scratch ya? Jadi Scratch itu merupakan tool pemrograman ya dengan menggunakan blok kode. Nah, blok kodenya itu ada di sebelah kiri. Nah, yang ini adalah blok kode ya. Jadi nanti kalian menggunakan blok kode. Misalkan untuk logiknya bisa menggunakan kontrol di sini ya, ada if then itu juga ya, dalam bentuk blok-blok ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi metode dari Scratch itu menawarkan metode pengajaran pemrograman ya kepada semua usia sebetulnya. Nah, khususnya usia 8 hingga 16 tahun. Nah, ini eh, Bapak kira lebih mudah dipahami ya, lebih apa logiknya lebih mudah dipelajari ya. Nah, jadi nanti mungkin di semester 2 nanti kita akan, kalau ini kalian sudah menguasai, kita akan belajar menggunakan script ya, action script. Jadi itu ada kode-kode pemrograman action script ya. Nah, kemudian di sini logo Scratch itu adalah kucing ya, berwarna orange atau oranye ya. Nah, kemudian eh Scratch, nah ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan ya. Jadi kalian dapat terbantu dengan aplikasi ini dalam mengembangkan keterampilan terutama untuk produksi game ya. Nah, nanti banyak contoh-contoh di web Scratch-nya itu sendiri, eh, contoh untuk penerapan game ya. Nah, kemudian dalam mengembangkan keterampilan hidup abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan komunikasi ya. Nah, itu tentang Scratch. Kemudian sejarah singkat Scratch. Nah, Scratch itu dibuat oleh Lifelong Kindergarten ya, Group ya. Lifelong Kindergarten Group.
dari MIT Media Lab USA. Nah, itu apa yang buatnya, namanya Lifelong Kindergarten Group dari MIT. Jadi sebuah grup yang memang khusus untuk pemrograman di Scratch. Nah, Scratch juga ada dua pola di sini, ada online, ada offline ya. Yang online kalian bisa eh, langsung klik di alamatnya scratch.meet.edu ya. Nah, ini alamat website online. Kalian bisa join di sana, di join, kemudian nanti login dan bisa mencoba beberapa aplikasi game ya. Oke. Kemudian ini berbasis offline, bisa di-download juga ya. Dengan dukungan sistem operasi Windows, Mac OS dan juga Linux ya. Menggunakan Linux. Nah, ini Bapak menggunakan Linux dengan distro dari Manjaro ya. Nah, kemudian Scratch juga itu versinya mulai dari 1.4 sekarang sampai sudah 3.18 ya. Nah, kita lihat versinya 3.18.1. Nah, itu ya. Kemudian ini interface layoutnya, interface layout dari Scratch ya. Jadi di sini itu ada yang namanya Sprite Pen ya, Sprite Pen. Kemudian ada yang namanya backdrop. Kemudian ada yang namanya stag area ya. Kemudian ada stop sign, kemudian ada green flag ya. Kemudian ada tutorial, ini toolbar ya, tutorial, kemudian ada custom ya, ada blok kode ya di sini. Jadi ini adalah interface layout dari Scratch ya. Nah, apabila kalian nanti ingin membaca fungsinya, nah ini kalian bisa baca ini ya. Jadi pertama pahami dulu mana layoutnya, kemudian interface-nya apa saja, dan ini adalah fungsi dari keterangan gambar yang tadi. Nah, misalkan stag area di sini adalah tempat untuk menampilkan hasil program yang dibuat. Jadi stag area tadi, nah yang ini namanya stag area ya. Ini untuk menampilkan hasil program yang telah dibuat. Nah, kemudian ini Sprite Pen ya. Ini adalah kita bisa membuat objek-objek ya yang akan ditampilkan dalam program ya. Nah, kemudian script area, nah tempat meletakkan kode program. Nah, script area itu yang di tengah. Nah, yang ini adalah script area. Jadi untuk meletakkan kode program, misalkan kontrol misalkan ya. Di sini untuk memulai. Nah, kita tarik saja di sini. When click. Nah, ketika memulai diklik flagnya, nah ini maka dia mulai jalan start gitu ya. Nah, kemudian blok palet. Nah, kumpulan blok kode seperti motion, look, sound, event, ya, control, sensing, operator, variabel, dan my block. Itu semuanya ada di blok palet ya. Blok palet itu yang mana? Yang ini, yang di sebelah kiri. Nah, yang ini adalah blok code ya, blok palet ya.
Kalau di desain grafis misalkan di Corel ada toolbox-nya, di apa namanya, di Photoshop ada toolbox-nya, Illustrator juga sama ada toolbox-nya. Ini block palette namanya ya. Ini. Kemudian ada custom. Nah, untuk membuat variasi tampilan sprite ya, sprite. Nah, ini custom ya. Kemudian ada sound untuk memilih, merekam dan mengatur suara atau efek tertentu ya. Kemudian toolbar ini kalian sudah paham, ada file dan edit dan sebagainya ya. Berguna untuk membuat file baru ya ini. Kemudian ada tutorial, panduan untuk membuat contoh project tertentu. Kemudian green flag. Nah, ini untuk tombol untuk menjalankan project ya. Stop sign, tombol untuk menghentikan jalannya project. Kemudian ada backdrop, berbagai latar belakang backdrop di stack area ya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini custom ya, ini untuk membuat sprite baru ya. Nah, ada banyak sprite-nya tuh seperti ini ya, ada banyak. Kemudian ada sound juga. Nah, ini sound. Nah, kita lihat ada sound. Oh, ya, ada banyak. Kemudian backdrop. Nah, ini backdrop misalkan. Nah, ini kita bisa bikin backdrop misalkan ya, seperti ini. Tuh, ya. Backdrop ya. Nah, ini mungkin eh perkenalan tentang aplikasi Scratch ya. Interface-nya. Nah, yang paling penting adalah nanti kalian harus paham mengenai kode-kode program ini. Ini logik, fungsi-fungsinya, logiknya seperti apa supaya nanti programnya juga berjalan dengan baik ya. Nah, mungkin itu anak-anak, eh, Bapak rasa untuk materi pengenalan tentang Scratch. Jadi kita jatuh pilihan untuk aplikasi di semester awal ini yaitu menggunakan Scratch. Nah, nanti di semester kedua kita akan tingkatkan lagi eh, belajar produksi game dengan menggunakan ActionScript 3 yang itu jauh lebih sulit ya, lebih sulit karena kita harus mempelajari eh, skrip-skrip program yang rumit ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi produksi game. Dan game yang pertama nanti akan kita buat adalah game yang ringan-ringan saja dulu. Dan itu sangat mudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.